Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengolah data 2 tepat pada waktunya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amrul Hinung Prihamayu SSI MCS selaku dosen pengampu mata kuliah pengolah data 2 yang telah memberikan ilmu selama 2 semester kepada saya dan teman-teman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syarafat Tata Putri dari kelas 3A Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun dengan nomor pokok mahasiswa 203101015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester sebanyak 2 soal dengan menggunakan rumus what if analisis yaitu goal seek dan data tabel. Simak ke video tutorialnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada soal yang pertama, saya akan membacakan di sini. Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Seperti yang teman-teman lihat pada tabel berikut, yaitu nilai UAS mata pelajaran Narendra, dan kita akan mencari nilai UAS IPA dengan rata-rata akhir sebesar 85. Namun di sini nilai UAS matematika adalah nomor pokok mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir nomor pokok mahasiswa kurang dari 50, maka nilai UAS matematika sama dengan 50 ditambah 2 digit terakhir nomor pokok mahasiswa. Jadi, dikarenakan nomor pokok mahasiswa saya kurang dari 50, sehingga nilai UAS matematika data saya yaitu 50 ditambah 15. Dikarenakan 15 adalah 2 digit terakhir nomor pokok mahasiswa yang saya punya. Sehingga nilai UAS matematika yaitu 65. Kita masuk pada Microsoft Excel yang saya miliki. Baik. Pada data Excel yang saya miliki, di sini sudah saya masukkan nilai daftar nilai Narendra sama seperti yang ada di soal tadi. Di sini nilai UAS IPA yang kita cari. Nah, kemudian kita akan mencari terlebih dahulu rata-rata nilai dari data yang kita miliki saat ini. Dengan cara kita masukkan rumus sama dengan average, kurung buka, kita blok keseluruhan nilai yang ada, kemudian kita klik enter. Akan muncul rata-rata nilai sebesar 87. Kita mengingat kembali bahwasanya Narendra ingin rata-rata nilai akhir semesternya yaitu 85. Nah, bagaimana cara kita mengisi nilai UAS IPA dan mengubah rata-rata nilai menjadi 85 dengan cara menggunakan what if analysis pada bagian goal seek. Kita buka pada tab data, kemudian kita klik what if analysis, kita pilih goal seek. Nah, di sini terdapat sheet cell to value, kemudian by changing cell. Nah, sheet cell ini adalah kolom pada rata-rata nilai. Di sini sudah benar terletak pada B8 rata-rata nilai. Kemudian to value-nya, nilai berapa sih yang kita inginkan, yaitu nilai 85. Kemudian by changing cell-nya, kita ingin merubah pada data yang mana, pada nilai UAS IPA. Kemudian jika sudah, kita klik enter. Jika di sini sudah terisi semua, kita klik OK. Tunggu sebentar, akan menghitung. Kemudian jika sudah berhenti, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilai UAS IPA yaitu sebesar 78 dan rata-rata nilai yang Narendra inginkan yaitu 85. Di sini sudah normal nilainya. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai what if analysis di goal seek. Kita lanjut pada soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2, Nisrina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut ini. Teman-teman bisa melihat tabel yang Nisrina inginkan untuk perkiraan harga laptopnya.
Kemudian, Nisrina memiliki data sementara berupa yang pertama, lama kredit adalah 2 tahun, kemudian besar bunga kredit selama 2 tahun adalah 5%. Kemudian harga laptop adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM kurang dari 10, maka harga laptop sama dengan 10 ditambah 2 digit NPM terakhir. Yang kedua, bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM lebih dari 10, maka harga laptop 2 digit terakhir NPM. Jadi dikarenakan NPM saya 2 digit terakhirnya yaitu 15, sehingga harga laptopnya yaitu 15 juta. Kita masuk pada Excel yang saya miliki. Baik, di sini saya sudah memasukkan data yaitu besar bunga, lama kredit, harga laptop. Kemudian di bawahnya terdapat angsuran atau PMT, kemudian total angsuran, kemudian bunga yang dibayar, kemudian di sebelah tengah atau kanannya yaitu terdapat besar bunga, kemudian di sebelah kanan, lebih kanan, yaitu tabel yang sama seperti pada soal nomor 2 yang tadi. Di sini kita fokus pada bagian kiri terlebih dahulu. Kita akan menghitung angsuran, total angsuran dan bunga yang akan dibayar. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama yaitu menghitung angsuran dengan memasukkan rumus sama dengan PMT kurung buka B1 atau besar bunga, kemudian titik koma. Nah, di sini titik koma kita perhatikan ya teman-teman, karena berbeda Microsoft mungkin ada yang menggunakan koma. Namun di sini laptop saya menggunakan titik koma. Kemudian titik koma B2 atau lama kredit. Kemudian titik koma lagi. Kemudian di sini kita tambahkan tanda minus. Kemudian kita masukkan B3 atau harga laptop. Kemudian kurung tutup. Nah, mengingat lagi teman-teman, di sini lama kredit yang saya miliki yaitu dalam hitungan tahun. Nah, hanya saja pada saat lama kredit yang teman-teman punya dengan hitungan bulan, maka dengan rumus di sini harus ditambahkan per 12. Seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita menghitung total angsuran dengan cara sama dengan B5 atau angsuran dikali dengan lama kredit. Kemudian kita klik enter. Kemudian bunga yang akan dibayar dengan rumus sama dengan B6 dikurangi dengan harga laptop. Kita klik enter. Nah, sudah mendapat semua data. Di sini data yang kita miliki adalah sebagai acuan untuk kita mengerjakan langkah selanjutnya ya teman-teman. Nah, pada soal nomor 2 ini kita akan tetap menggunakan what if analysis, hanya saja di sini kita menggunakan what if analysis pada bagian data tabel. Nanti akan saya ajarkan. Kemudian kita lanjut ke bagian yang tengah. Baik, selanjutnya kita akan menghitung besar bunga. Nah, di sini apa tujuan kita menghitung besar bunga tersebut? Yaitu apabila kita ingin mengganti besar bunga di sini, nah kita bisa melihat angsurannya di sini. Nah, nanti kita juga bisa membuktikan bahwa apakah benar angsuran pada cara menghitung kita dengan rumus tadi di sini, apakah sama dengan menghitung kita di sini. Nah, kita pada bagian ini kita akan menggunakan what if analysis berupa data tabel. Sebelum itu, di sini saya akan mengisi dengan angsuran data yang ada di sini. Kita klik sama dengan B5. Kita klik enter. Kemudian cara menghitungnya, cara menggunakan rumus what if analysis data tabel dengan cara kita blok data yang ada di sini. Kemudian kita masuk pada tab data, kemudian pilih what if analysis pada bagian data tabel. Nah,
Data yang saya miliki berupa kolom, maka di sini saya menggunakan kolom input cell. Apabila data teman-teman berupa baris, teman-teman bisa menggunakan row input cell. Nah, di sini saya akan pilih pada bagian besar bunga data di sebelah kiri. Kita klik enter, kemudian jika sudah kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini saya akan ubah menjadi bentuk rupiah terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, apakah sama dengan data yang ada di sebelah kiri? Nah, di sini angsuran dengan besar bunga 5% sebesar Rp8.067.073. Apakah sama? Nah, sama ya teman-teman. Rp8.067.073 dengan besar bunga 5%. Nah, seperti itu gunanya. Kita lanjut pada bagian sebelah kanan. Baik, kemudian pada tabel sebelah kanan teman-teman, di sini saya mempunyai dua data, yaitu data dengan baris dan data menurun atau kolom. Nah, sama, kita tetap mencari angsuran nanti di sini. Nah, apa sih 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 hingga 3,5, yaitu adalah lama kreditnya. Jadi di sini setengah tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, dan bisa teman-teman teruskan sendiri. Di sini saya hanya hingga 3,5 tahun menurut soal yang Bapak Amrul berikan. Nah, kemudian di sini di atas sini adalah besar bunganya. Kemudian di sini kita akan memberi patokan dengan mengisi sama seperti ini ya teman-teman. Angsuran di sini. Kita klik enter. Nah, bagaimana cara kita menghitung angsuran yang ada di tabel ini? Masih sama teman-teman, kita menggunakan what if analysis data tabel. Kita blok terlebih dahulu keseluruhan, kemudian kita masuk pada tab data, kita pilih what if analysis data tabel. Nah, di sini yang sudah saya bilang tadi, apabila data yang teman-teman miliki berupa baris, maka bisa menggunakan baris, dan apabila data teman-teman berupa tabel, maksud saya kolom, bisa menggunakan kolom. Nah, karena data di sini adalah kolom dan baris, maka saya akan menggunakan dua-duanya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan pada bagian baris atau row input cell, di sini menggunakan persen atau besar bunga. Jadi saya akan menambahkan di sini besar bunga yang ada pada data di sebelah kiri. Kemudian saya klik enter. Kemudian pada kolom input cell di sini adalah lama kredit. Jadi saya menggunakan lama kredit pada data di sebelah kiri juga. Kita klik enter, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Saya ubah terlebih dahulu ke rupiah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa mencari berapa sih kita inginkan besar bunga yang kita inginkan. Tadi kita menginginkan besar bunga 5% dengan lama kredit 2 tahun. Nah, di sini yaitu di sini. Masih sama teman-teman, Rp8.067.073 masih sama. Nah, bisa kita lihat, kita samakan. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih mengenai what if analisis data tabel. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak sekali terjadi kesalahan maupun dalam data yang saya buat ataupun ucapan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dijaga semangatnya, dijaga senyumnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kita semuanya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.